Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai bab ke-24, yaitu yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi ketika Nabi itu berdakwah di Mekah selama 12 tahun. Habis 12 tahun, kemudian pindah ke Madinah. Dan di Madinah itu Nabi Muhammad SAW berdakwah 10 tahun. Nah, pada tahun kedua dari hijrah, jadi pindah ke Madinah tahun pertama, dan tahun keduanya ini baru disyariatkan puasa Ramadan. Jadi ketika di Mekah tidak ada puasa Ramadan. Jadi awal disyariatkannya puasa Ramadan yaitu pada tahun kedua Hijriyah, yaitu ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah. Tahun kedua ketika Nabi berada di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Karena Nabi Muhammad SAW itu dakwah di Madinah itu cuma 10 tahun saja. Di 10 tahun. Jadi ketika puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua. Jadi tahun kedua ini sudah wajib. Berarti Nabi Muhammad SAW berpuasa Ramadan hanya 9 kali saja. 8 kali beliau berpuasa Ramadan hanya berisi 29 hari. Dan hanya sekali yang berisi 30 hari. Dari 9 kali puasa Ramadan, itu 8 kalinya, 8 Ramadannya itu Nabi Muhammad SAW berpuasa hanya 29 hari. Karena bulan Hijriah itu kan kalau enggak 29, 30. Nah, itu ketepatan Nabi Muhammad SAW berpuasa selama 8 kali, 8 kali Ramadan itu satu Ramadannya, satu bulan Ramadan itu isinya 29 hari. Yang isi 30 hari itu cuma sekali. Salah satu hikmahnya adalah agar memberikan ketenangan kepada para umatnya. Nanti ketika umatnya berpuasa Ramadan, yang mana Ramadannya isinya cuma 29 hari, itu akan memberikan ketenangan. Kenapa? Karena Nabi sendiri dari 9 kali Ramadan itu yang Ramadannya isinya 29 hari itu sebanyak 8 kali. Yang isinya 30 hari itu cuma sekali. Ya gitu. Biar memberikan keterangan pada umatnya. Ramadan adalah bulan yang paling utama. Disusul kemudian bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Sya'ban. Syarat wajib puasa. Ketika seorang menemukan dalam dirinya syarat wajib puasa, maka dia wajib melakukan puasa Ramadan. Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Baik balik dengan keluarnya mani atau haid, atau balik dengan umur 15 tahun Hijriah. Yang kemudian nomor 3 berakal. Kalau gila maka tidak wajib puasa Ramadan. Berakal. Kemudian mampu melaksanakan puasa Ramadan. Kalau tidak mampu, contoh karena sakit atau karena memang dia itu sudah tua sehingga tidak mampu melaksanakan puasa, maka tidak diwajibkan puasa Ramadan. Selanjutnya mukim tidak bepergian, karena kalau orang bepergian jauh 82 km, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu. Jadi kalau mukim dia wajib berpuasa. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Untuk perempuan
suci dari haid dan nifas. Kalau dia haid atau dia nifas, maka tidak wajib puasa Ramadan. Kemudian tidak boleh melakukan puasa Ramadan. Nanti kalau sudah keluar Ramadan, maka harus mengqadainya. Jadi untuk orang haid atau orang nifas ketika bulan Ramadan, dia tidak boleh puasa Ramadan. Contoh kalau haidnya cuma 7 hari, nanti kalau di luar Ramadan, dia harus mengqadai 7 hari itu. Berbeda dengan puasa, berbeda dengan apa? Berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak perlu diqadha. Kalau sholat orang haid kan nggak boleh sholat, dan tidak perlu diqadha sholatnya itu. Beda dengan puasa. Kenapa? Karena kalau sholat itu kan harian, sedangkan haid itu setiap bulan pasti ada. Setiap bulan pasti ada. Sehingga kalau seandainya diwajibkan mengqadha sholat, maka itu akan memberatkan. Berbeda dengan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan tahunan, cuma setahun sekali. Seandainya orang haid di Ramadan cuma 7 hari atau 8 hari, maka nanti di luar Ramadan dia harus mengqadainya. Kenapa? Karena memang waktunya lama, tidak seperti sholat yang harian itu. Kalau cuma mengqadha 8 hari atau 9 hari itu tidak memberatkan. Jadi kalau untuk puasa wajib diqadha untuk orang yang haid dan nifas, tapi untuk sholat tidak. Kenapa? Ya tadi itu karena sholat itu harian, sehingga nanti bisa memberatkan perempuan. Kalau Ramadan kan tahunan, sehingga tidak memberatkan. Rukun puasa. Yang pertama harus niat. Yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Nanti ada hal-hal yang membatalkan puasa. Sunnah-sunnah puasa. Dari sunnah-sunnah puasa, apa saja sunnah-sunnah puasa itu? Yang pertama, menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita yakin waktu maghrib sudah tiba, maka disunahkan bagi kita untuk menyegerakan berbuka, menyegerakan membatalkan puasa kita. Apa dengan makan atau minum seteguk air atau bagaimana, intinya disunahkan kita untuk membatalkan puasa kita ketika kita yakin waktu maghrib telah tiba. Yang kedua, sahur. Itu juga disunahkan walaupun hanya seteguk air. Waktu sahur dimulai dari pertengahan malam sampai sebelum subuh. Itu. Seandainya nggak sahur juga nggak masalah, tapi disunahkan untuk sahur walaupun hanya seteguk air. Yang nomor 3 dari sunnahnya puasa adalah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada maka dengan air. Kalau seandainya ada kurma ya dengan kurma. Kalau nggak ada ya dengan air putih aja. Yang nomor 4 dari sunnah puasa, berdoa ketika berbuka. Yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Biasanya tambah birahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya tambah seperti itu. Ya Allah, karena aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Dan biasanya doa ini dibaca setelah kita membatalkan puasa kita. Karena memang dari redaksinya Allahumma laka sumtu. Sumtu soma yasumu itu. Soma itu fi'il madi. Fi'il madi kan berarti telah berpuasa. Kata-kata telah berpuasa kan berarti telah dibatalkan puasanya. Kalau puasanya belum dibatalkan kan dalam keadaan berpuasa. Jadi saya telah berpuasa gitu. Artinya ya Allah, karenamu aku telah berpuasa. Jadi doa ini dibaca ketika kita sudah membatalkan puasa kita. Jadi habis seteguk air atau makan kurma atau makan apa saja, baru kita berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, istimna, sengaja mengeluarkan mani. Ini membatalkan puasa. Dengan kesengajaan dia mengeluarkan mani dengan cara apapun, kalau maninya keluar, maka batal puasanya. Nomor 2, murtad, keluar dari agama Islam. Ini nomor 3, gila. Seandainya nanti di tengah hari gila, maka batal puasanya. Yang nomor 4, pingsan.
Pingsan ini juga bisa membatalkan puasa. Nah, nanti dibahas masalah apa itu pingsan yang membatalkan puasa itu bagaimana, nanti dibahas. Yang kelima, jima, yaitu berkumpulnya suami istri. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Yang keenam, masuknya sesuatu ke tenggorokan, hidung, telinga, dan kemaluan depan dan belakang. Itu membatalkan puasa. Apa itu? Air, masuk ke hidung, masuk ke telinga, nah, itu bisa membatalkan puasa. Apa air masuk ke tenggorokan, itu juga membatalkan puasa. Nomor 7, haid dan nifas. Nah, orang kan dari syaratnya tadi wajib puasa itu tidak haid dan nifas. Jadi kalau ada orang di tengah-tengah hari kok dia haid, maka otomatis puasanya batal. Nah, itu orang haid atau melahirkan tengah hari nifas, maka batal puasanya. Yang ke-8, muntah dengan sengaja. Jadi kalau orang dimuntahkan dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau muntah tidak dengan disengaja, ya tidak batal puasanya. Orang yang tidak wajib puasa. Ada beberapa orang yang tidak wajib puasa. Yang pertama, anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa karena memang belum balik. Nah, jadi kan syarat wajibnya ini kan balik. Kalau anak kecil kan belum balik, berarti tidak wajib puasa. Kalau dia tetap berpuasa Ramadan, maka hukum puasa Ramadan hukumnya sunnah baginya. Nomor 2, para lansia. Orang lansia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Tadi juga dari syaratnya puasa kan mampu. Nah, kalau orang para lansia yang tidak mampu melakukan puasa, maka puasa Ramadan sudah tidak wajib lagi baginya. Yang nomor 3, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini juga tidak wajib puasa. Seandainya memang ketika dia hamil, dia takut pada kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya, atau cuma takut pada kesehatan bayinya. Ketika menyusui, dia takut nanti kalau dia berpuasa nanti berdampak kepada bayinya atau berdampak kepada dirinya, karena dia sedang menyusui. Maka wanita hamil dan menyusui tidak wajib puasa. Nomor 4, wanita yang haid dan nifas. Wanita haid dan nifas itu juga tidak wajib berpuasa. Kemudian orang yang hilang akal, baik itu gila atau yang nanti gila atau dia pingsan juga hilang akal. Nanti ada penjelasan tentang pingsan yang bisa membatalkan puasa. Kemudian orang sakit yang memang kata dokter tidak boleh untuk berpuasa. Jadi kalau berhubungan dengan sakit, maka yang kita meminta saran kepada dokter. Bagaimana saran dokter itu? Kalau kata dokter tidak boleh berpuasa terlebih dahulu, maka dia nggak wajib puasa. Dalam artian nanti dia juga harus wajib mengqadha untuk mengqadha di bulan yang lainnya, di hari yang lainnya. Artinya untuk masalah orang sakit, dia itu boleh puasa atau tidak, maka itu melihat saran dari dokter atau saran dari orang yang berpengalaman.